kayaknya makan KFC dulu. Jangan gitu dong anjing. Laper nih. Bagi KFC kayaknya ini tetangga sebelah ini. Kantor yang kemarin itu sudah penitipan anak. Gue saking baunya tuh, harumnya tuh sampai ke sini ya. Iya. Dari sebelah padahal. Ini kalau misalnya kita bahas yang kasus ayam geprek kayaknya cocok. Gimiknya. Puas hematnya hanya 20 ribuan. Jokowi jagonya ngutang. Oke, kasus emang lagi tidak ada yang apa ya spesifik tentang yang bisa kita bahas gitu. Iya. Sawit lagi. Iya, pemerintah lagi. MBG lagi. Ayam ya. Mending beli KFC daripada MBG. MBG bermanfaat atau tidak? Tapi Itu. apa nih kita mau ngapain? Iya, nggak ada yang bisa dibahas, Pak. Gak ada nih. Nggak ada. Apa gitu? Let meeting. Apa tuh? Kayaknya dulu pernah ada kasus gitu Pak di Eropa sana mungkin Kasus di Eropa. seorang Apa? pembunuh berantai Pak. Oh, itu. Ya. Siapa? Ada Pak. The Wrestling is apa sih? Ada Pak. Jack the Ripper namanya Pak. Oh, Jack the Ripper. Ya, itu Ya. sangat terkenal itu. Sangat terkenal. Ini bahkan sebuah case Itu- yang diangkat Apa? di salah satu cerita Ya, yang sering banyak. saya baca Pak. Banyak dijadikan inspirasi kan. Betul. Terus Sherlock Holmes juga salah satunya. Case-nya apa? Case-nya pernah membahas tentang Jack the Ya, Ripper juga, ya, Sherlock ya. Holmes, sang pembunuh berantai ini. Ya, karena dia itu salah satu pembunuh legendaris di dunia kan. Iya, betul. Ini kayak Bisa syuting nggak apa? dikipas-kipas kan? Nah ini Pak, tentang Jack the Ripper ini Pak. Oke. Jadi Jack the Ripper. Jack the Ripper itu adalah seorang pelaku pembunuhan yang paling dikenal di London, bahkan hingga mancanegara. Betul. Dia di akhir zaman Victoria Inggris, bukan akhir zaman nanti ya Pak. Tapi dia pasti dilaknat dari zaman nanti. Nah, pembunuhan yang tidak pernah teridentifikasi terus meneror. Oh, berarti ini pembunuhan di zaman Victoria ya? Betul, di Atau era Inggris. Victorian. Oke. Sejarawan Judith R. Walkowitz Anjing. menulis kisah Jack the Ripper menjadi kosakata umum tentang kekerasan laki-laki terhadap perempuan pada masa tersebut, Pak. Oh, oke. Kata-kata Ripper itu adalah kata-kata untuk pembunuh perempuan dia pada masa itu kebetulan ya? fans JKT48 gue. Hah? Kok gitu? River. Ada Ripper. Ripper itu Ripper sungai bukan Ripper. Ini kan berarti Ripper ini kan rap kayak Rapper. rap gitu. Mungkin ya. Mungkin. Dari kayak kata itu kayaknya. Nah. Terus Jack the Ripper itu meneror London dengan membunuh sedikitnya 5 wanita. Ia membunuh dengan mutilasi tubuh mereka dengan cara yang tidak biasa. Oke. Caranya memutilasi korbannya menunjukkan bahwa si pembunuh memiliki pengetahuan substansial tentang anatomi manusia. Tak heran orang-orang mengira bahwa pelaku adalah seorang dokter, tukang jagal, atau seorang tenaga medis. Kelima pembunuh yang dikaitkan dengan Jack the Ripper terjadi dalam 1,6 km antara yang satu dengan yang lainnya sejak 7 Agustus hingga 10 September tahun 1888. Oke. Dan semuanya dikenal sebagai perempuan malam. Oh, jadi terkenalnya tuh sebenarnya bukan hanya membunuh kelima. Berarti cuman kan sebenarnya yang diketahui itu cuma 5 orang kan? Betul. 5 orang wanita. Tapi ini membunuhnya dengan cara rapi. lah, bisa Rapi, dibilang bener-bener kayak gitu. rapi karena emang bahkan itu kan diselidiki sama ahli forensik, Pak. Oh iya. Diselidiki sama ahli forensik dan ketika diketahui ternyata wah, ini jago nih. Betul. Karena kalau betul. misalnya orang asal bacok atau asal mutilasi ya udah gitu. Ya mereka cuma motong-motong. Bener-bener doang. gak rapi gitu. Tapi ini bener-bener secara motonya tuh bener-bener ahli bedah banget. Iya. Itu. Nah ini Walkowitz menyelidiki kisah Jack the Ripper dibangun dari ketegangan sosial, Pak. Oke. Gender dan hubungan etis pada tahun 1888. Kisah tersebut menjadi di daerah Whitechapel di London Timur yang merupakan salah satu daerah kumuh namun memiliki komunitas yang kuat. Pada saat itu terjadi skandal seks dan kampanye anti prostitusi di London. Oke. Gerakan reformasi tersebut akhirnya membuat pelacur lebih rentan terhadap kekerasan. Oke. Mereka dipaksa turun ke jalan ketika rumah bordil ditutup.
Sebagian antisemit atau Anti-Yahudi, anti-Yahudi menjuluki pembunuh tersebut sebagai Jacob the Ripper. Oh, jadi kayaknya ada terkaitan dengan ini Betul. kondisi sosial Ya pada zaman betul. itu ya di Dari Inggris. politik. Emang Iya. kan era-era Victorian itu lagi ini juga, Pak. Apa? Krisis ekonomi ya. Betul. Terus Bukan krisis ekonomi, lebih ke ini kayaknya. terus mereka juga Perkembangan industrial ini apa pabrik. pokoknya masalah internalnya banyak, Pak. Iya. Era London di era Victorial itu. Tapi di sini juga diketahui bahwa pada zaman itu lagi banyak-banyaknya anti prostitusi di London. Betul. Makanya ketika sang Jack the Ripper korbannya adalah semua perempuan malam, ada kaitannya dengan mungkin yang anti prostitusi itu gitu. Yap. Maksudnya si Jack the Ripper itu Bisa dia adalah ya. orang yang anti prostitusi itu. Betul. Orang-orang Karena anti emang prostitusi itu. kebetulan juga targetnya emang wanita-wanita yang terkait dengan prostitusi itu. Iya. Tapi di sini yang paling kasihan Yahudi nih. Orang Ya bener sih. langsung orang-orang langsung nyebut Jacob the Ripper anjing. Betul, langsung dicap. Iya, langsung dicap. Kasihan banget. Polisi berhasil menyelidiki dan mendapat sebagian bukti. Akan tetapi identitas dan motif si pelaku tidak pernah terungkap. Sejumlah surat diduga dikirim oleh si pembunuh ke Scotland Yard. Oke. Dalam surat itu si penulis mengejek petugas tentang aktivitasnya yang mengerikan. Ia juga berspekulasi tentang pembunuhan yang akan datang. Julukan Jack the Ripper berasal dari sebuah surat yang dikirim pada saat salah satu penyerangan, sedangkan pada saat itu polisi menjuluki pelaku sebagai Leather Apron. Loh, berarti Celemek kulit. Iya, dia karena rapi itu mungkinnya. Betul. Karena pembunuhannya rapi itu jadi disebutnya Leather Apron. Ya mungkin dia tukang jagal atau apa betul. ya. Oke, Karena oke. emang tukang jagal di sana kan pakai ini, Pak, pakai apron dari kulit juga, Pak. Iya, benar. Kalau saya pakai apron yang kain. Apa? Ini sebenarnya orang masak biasa itu. Betul. Tapi di sini Kalau di berarti sini ini pakai yang ada Apa? tulisan Mama Suka. itu hadiah. Hadiah itu. Gak, berarti di sini tuh selain tadi dia rapi gitu, Nah. dia pun mengejek polisi yang mencoba mengungkap kasusnya Ya ya. benar. Karena emang waktu itu sulit banget ya untuk diselidiki. Tapi nggak heran sih jadi inspirasi pembunuhan di masa modern. Iya tuh. benar lagi, Pak. Orang-orang yang membunuh apa sebutannya ya? Orang yang membunuh. Ya pembunuhan berantai itu kan. Ya, pembunuhan berantai itu rata-rata kan langsung mengirim surat kepada surat kabar atau kepada polisinya secara langsung aja. Nah ini banyak tuduhan muncul nih, Pak, mulai dari Pangeran Albert Victor, Oke. Duke of Clarence and Avondale, seorang anggota kerajaan, Montague John Druid, seorang pengacara yang meninggal segera setelah pembunuhan terakhir, Walter Sickert, seorang pelukis terkenal yang terobsesi dengan kasus Ripper. Jadi udah ada tuduhan-tuduhan ya. Betul, ada beberapa suspek lah yang dicurigai. Karena emang kebetulan aja kayak tadi Montague John Druid dia pengacara yang meninggal setelah kasus terakhir. Jack the Ripper terakhir itu dia meninggal dan akhirnya tidak ada lagi pembunuhan. Iya. Dan ini ada pangeran seorang anggota kerajaan yang mungkin pada saat itu orang-orang yang mencoba pro kontra terhadap kerajaan Inggris. Mungkin menuduhnya bahwa dia Jack the Ripper. Terus emang kadang juga si tabiat orang itu misalnya dia terobsesi dengan aku terobsesi dengan Jack the Ripper misalnya, bisa jadi dia jadi seorang suspeknya juga. Betul. Karena emang kadang mereka kan NPD nih, para kalau misalnya dia NPD dia nggak ngirim surat ini yang bunuh mana bodoh. Betul. Kamu tidak bisa menangkap saya. Iya. Tapi masalahnya sampai saat ini belum terungkap kan, atau sudah terungkap? Nah ini terungkapnya Jack the Ripper. Oh, sudah terungkap. Dari beberapa tuduhan terdapat nama Aaron Kominski yang mungkin menjadi bukti terkuat dari Jack the Ripper. Ia adalah seorang imigran dari Polandia yang merupakan salah satu pasien rumah sakit jiwa. Penyelidikan ini dimulai saat pengusaha Russell Edward membeli selendang di badan lelang khusus barang-barang langka. Belakangan sel itu diketahui milik salah satu korbannya si Jack. Catherine Edelweiss dibantu dokter jari Lohelainen, ahli genetika terkenal di dunia, mengekstrak DNA dari bercak darah yang terdapat pada sel tersebut dan membandingkannya
dengan DNA keturunan keluarga Edoes. Oke. Hasilnya, ketepatan temuan ini mencapai 99,2%. Namun dengan pengujian kedua, saya menemukan kecocokan hingga 100%, kata Lohelainen. Seperti dilaporkan Daily Mail, Sabtu 6 September 2014. Aaron Kominski merupakan salah satu dari 3 tersangka yang paling diduga kuat sebagai Jack the Ripper. Kepala Inspektur Donald Swanson telah mencatat nama Kominski sejak awal penyelidikan. Dari hasil laporan, Kominski diketahui menderita skizofrenia. Namun hal ini masih menjadi perdebatan dan Jack the Ripper masih menjadi misteri. Jadi cuman praduga aja karena emang kebetulan ada seorang ahli yang mana dia bisa mengakuratkan masalah DNA. Iya, yang saat mungkin pada zaman itu nggak bisa Betul karena emang keterbatasan teknologi kan. Iya. Tapi ada kemungkinan ya, berarti bahwa siapa tadi namanya? Kominski itu salah satu terduga Jack the Ripper, anjir. Iya. Berarti kalau dia menjadi salah satu terduga, itu orang paling terkenal di dunia. Bener. Tuh, anjir. Bahkan Jack the Ripper itu adalah salah satu panutan para serial killer. Iya betul. Yang lain-lain. Iya. Bukan cuman ini ya, panutan sebagai karya seni orang lain juga. Iya bener. Dia jadi inspirasi gitu. Betul. Bahkan kan Jack the Ripper aja sekarang udah terkenal di mancanegara. Iya, bahkan udah ada animenya. Wah iya bener. Record of Ragnarok. Di berantemin sama dewa. Udah setara dewa anjing. Iya lagi. Dipilih dia orang terpilih ya. Iya anjir. Makanya Pak. Tapi cukup mengerikan ya pada zaman itu. Maksudnya kita tuh nggak bisa secara pasti mengungkapkan seorang pelaku. Betul. Gitu. Dan emang tabiatnya juga masih diduga-duga kan kalau misalnya emang dari rentetannya emang kebetulan yang jadi korban itu dia seorang pelacur. Malawi ya. Ada diduga bahwa itu terinspirasi karena dia salah satu anti dan emang dihubungkan dengan kasus sosial yang terjadi pada saat itu. Dan kita masih nggak tahu motif pembunuhannya. Betul, motifnya apa? Karena kalau misalnya dia beneran Kominski, dia punya penyakit skizofrenia, Wak. Ya mana? Randomize kan? Iya, randomize benar anjir. Gak ada nggak ada tabiat tertentu. Iya. Tapi di Indonesia tuh nih, di Indonesia ya ada nggak sih yang membunuh banyak orang tuh? Apa? Tadi saya bilang, Pak. Apa? Yang punya ladang sawit itu, Pak. Puluhan ribu orang itu, Pak. Puluhan ribu orang itu mati seketika, Pak. Hilang rumah. Bukan hanya orangnya doang, Pak. Rumah gitu, Pak.